sampai bisa ngebooking ruang VVIP. Naik sudah. Saya teh ketika jeung orang ting aya nu aya di pikiran maneh makanya yang bisa ngomong bahwa kita tidak pernah berhak untuk menebak isi kepala awal itu. Bisa dicopot itu maksudnya. Oke, para warga Rumah Natura, kembali lagi di Bincang Camping malam ini. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu atau guest star spesial nih. Mang Wildan atau Mang Wildron. Kumaha Mang Wildan kabar? Alhamdulillah sehat, Mang Adi. Alhamdulillah. Kamana wae teh? Disebut ka mana we aya wae. Sibuk naon? Kerja. Seperti moto Pak Jokowi. Anjir. Kerja. Kerja. Sampai tipes. Tipe sampai bisa ngebooking ruang VVIP. Tapi sehat emangnya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Aduh, udah lama nggak ketemu sama Mang Wildan nih. Jadi ada yang tahu nggak Mang Wildan ini siapa? Mang Wildan ini termasuk salah satu penggiat wisata dulu ya, wisata juga gitu. Dulu beliau suka moto-moto juga. Apa ya, biar enaknya ya, masa dia kayak ke pacar aja. Dia juga suka foto-foto, video juga gitu. Nah, kalau sekarang masih nggak, Mang? Masih, tapi mungkin sedikit berbeda. Berbeda gimana maksudnya? Kalau dulu kan bahasa Sunda apa bahasa Indonesia ya? Bebas. Bebas lerek campuran tenan naon. Ayo dulu mah suka nate kan karena emang pribadi, jadi kepuasan pribadi lah gitunya. Sekarang mungkin ada tuntutan pekerjaan yang emang tidak sebebas dulu. Tapi masih Bidangnya masih sama. Di bidang foto pariwisata juga nggak? Lebih objeknya berbeda. Kalau dulu pariwisata, sekarang mungkin orang. Oh gitu. Orang. Berarti kayak foto profil ya gitu. Ya, foto profil, foto kegiatan orang yang lagi berkegiatan, dokumentasi ya, rutinitas. Berarti udah semenjak kerja udah lama dong nggak ke alam-alam kayak gini atau camping seperti ini. Alam khususnya wisata atau misalkan ya healing lah gitu kalau zaman sekarang. Hampir dipastikan 1 tahun sekarang mah. 1 tahun sekarang nggak pernah kita healing lah. 1 tahun ke healing untuk jalan-jalan, untuk ke alam, untuk berwisata. Tapi kuat sih Mang. Itu kuat. Kuat. Jadi sebenarnya disebut kuat karena emang sebenarnya bahagia itu kan kebutuhan. Benar setuju. Kebutuhan, sedangkan salah satu cara untuk bahagia adalah jalan-jalan. Ya, bisa salah satunya jalan-jalan. Cuman emang karena rutinitas yang tidak memungkinkan, jadi mencari kebahagiaan lain yang emang sebenarnya tidak bisa digantikan oleh misalkan jalan-jalan di alam, tapi seenggaknya ada hobi baru lain lah. Ya. Hobi baru lain yang seenggaknya bisa ngebuat
diri kita bahagia lah, meskipun sedikit. Yang penting balance dalam rutinitas pekerjaan tetap terjaga. Benar. Berarti kalau kayak sekarang kan kita camping nih. Camping terakhir kapan, Bang? Camping terakhir Itu kan kalau nggak ke alam udah setahun lebih gitu. Kalau camping gimana nih? Camping terakhir berarti 1 tahun. 1 tahun. Sama juga beratnya. 1 tahun. Pokoknya camping terakhir Eta di mana eta? Di Kanaga. Ingat kan di Kanaga. Di Kanaga camping terakhir, di mana sehabis dari situ udah nggak pernah bisa mikirin spare waktu buat camping, healing, pokoknya benar-benar kerja lah. Fokus kerja, kerja. Bener, mantap, boy. Tapi bisaan sih gitu 1 tahun gitu ke alam gitu. Tapi itu dengan kegiatan yang tadi ya gitu ya. Ya, dengan kegiatan yang tadi bukan mau tidak mau sebenarnya, karena emang tahu tanggung jawab dan lebih tepatnya nggak tahu diri juga gitu. Nggak tahu diri nanti karena sebelumnya punya kebiasaan di mana bukan setiap sih, dulu kan sebelum kerja, emang bukan sebelum kerja sih, sebelum kerjaan yang sekarang, oh ya, kerjaan yang dulu ya main gitu, terus dapat kerjaan baru, dapat tugas baru, tanggung jawab baru ya, kita konsekuensinya emang sebenarnya ada waktu, cuman emang lebih mungkin ada fokus lain yang nggak bisa ngebagi waktu buat camping atau misalkan main ke alam. Ya, benar-benar. Tapi pasti yang diingat mah camping terakhir teh karena ingin apa ya, karena saking suntuknya gitunya. Mungkin selama 1 tahun ini dibilang suntuk, nggak sesuntuk dulu gitu, mungkin dulu suntuk, terus kebetulan juga ada yang ngajak, kesempatannya ada, jadi emang liburan itu tidak selamanya harus dipaksakan. Ya, benar-benar sih. Liburan itu mau kemanapun perginya, asal bersama orang yang tepat bisa jadi liburan. Berarti sekarang saya sama Mang Jakir juga termasuk orang yang tepat nggak? Termasuk orang yang tepat di waktu yang tepat, gitu kan? Jadi bisa berangkat. Gitu. Berarti lagi libur atau gimana? Sekarang kan kita bisa kumpul di sini bareng, camping bareng gitu ya. Seenggaknya sekarang lagi suntuk, jadi sempat tidak sempat harus sempat. Berarti motivasi camping sekarang? Motivasi camping sekarang adalah memaksakan untuk camping. Memaksakan untuk camping. Memaksakan untuk camping karena sudah terlalu suntuk, butuh mungkin neraca jiwanya teh terlalu berat ke pekerjaan. Nah, gitu. benar-benar. Terus hobi yang dulu sudah tidak ada, butuh nih camping gitu. Jadi bisa dibilang healing lah gitunya. Tidak terlalu sering pun nggak apa-apa, tapi ketika butuh ya healing lah. Gitu. Ya, sempatkanlah gitu ya. Berarti kalau emang lagi butuh atau lagi emang ada kesempatan gitu ya. Ada kesempatan, dan itu pun tidak bisa disamakan satu orang dengan yang lainnya gitu. Iya benar, karena emang berbeda-beda ya gitu cara healing orang setiap orang gitu ya. Waktunya juga berbeda-beda kan setiap orang. Tapi kalau menurut Mang Wildan nih, kudu ente sih non kan saat mumet gitu ke alam gitu. Mood pribadi Mang Wildan lah, pandangan Mang Wildan kumaha? Menurut orang kembali ke alam gitulah gitu itu nama. Almost a people gitu ya, setiap orang punya neraca, bukan neraca sih, lebih ke bukan radar juga sih, taruhlah gitu, misalkan ketika butuh atau enggak gitunya, kembali lagi ke orang. Misalkan emang sebelumnya suka ke alam, mungkin selama 1 bulan enggak camping atau enggak healing ke alam, mungkin akan merasa gundah gitu. Nah ya benar. Mungkin itu rutinitas yang seperti 1 bulan orang kudu camping ya gitunya. Ketika 2 bulan tidak camping teh berasa ada yang kurang gitu. Mungkin orang termasuk orang yang Bang Wildan kumaha, berarti kan emang tadinya kan di wisatanya gitu ke alam gitunya. Nah pas ayeuna kerja kan
Eta kumaha teh Mang berarti Sebenarnya buat balik Mang lagi Wildan ke sendiri? tiap orang masing-masing. Cuman orang kebetulan orang yang punya hobi bekerja sebenarnya. Kumaha Punya caranya hobi teh hobi bekerja Jadi gitu teh. kayak kenapa dulu bisa bisa wisata kerjaannya Ah ya. gitu kan? Karena itu pekerjaan. Hmm. Dulu Ya ya. dulu emang branding self brandingnya kan main wisata, main nyari konten, bikin video gitu. Dulu seperti itu dan kebetulan juga menjadi pekerjaan jadi ya mau gak mau harus keluar gitu, harus main, harus camping gitu, harus nyari konten karena itu pekerjaan. Jadi sukalah gitu. Cuman sekarang kan pekerjaannya berbeda, Ya. ya jadi yang main yang ini sekarang nggak jadi pekerjaan, sekarang bergeser lah gitu. Cuman kalau ditanya butuh atau enggak, setiap orang pasti butuh. Ibarat HP kalau misalkan baterai yang udah kosong kan perlu Perlu dicas. dicas. Berarti ke alam itu sebagai recharge ya gitu ya. Bisa jadi recharge terus bisa jadi lebih fresh juga nantinya pekerjaannya gitu. Ya istilahnya orang juga punya kapasitas BT-nya, kapasitas Ah iya benar. mumetna Momentnya gitunya. seperti apa ya dengan Gitu. pelampiasan atau caranya seperti apa gitu. Dan kebanyakan orang kembali ke alam adalah salah satu metode kembali ke alam. Kalau menurut Mang Wildan sendiri kembali ke alam itu apa sih sebenarnya? Kembali ke alam. Maknanya lah gitu. Makna. Atau filosofinya. Disebut makna atau filosofi sih sebenarnya mah mungkin terlalu orang ya bisa dibilang orang filosofi ya boleh lah gitu ya orang Kan resep. model ada pelarian atau kumaha gitu teh. Filosofi secara orang pribadi mungkin untuk sekarang. Untuk sekarang alam sebagai tempat untuk menghabiskan waktu berpikir selama taruhlah di luar rutinitas lah gitu. Salah satunya kamu daripada di rumah gitu ya. Meskipun di rumah pun bisa gitu kan ya. Merefleksikan diri misalkan selama ini kerjanya terlalu banyak nih atau cuman di keuntungan di alam mungkin salah satunya pertama suka keheningan kan, bukan hening sih sebenarnya, sepi lah ya, tidak ada gangguan, menyepi gitu, cari ketenangan intinya ya. Terus dari situ mungkin bisa disimpulkan kalau bagi saya mah sebagai sarana untuk menyepi, merefleksikan diri supaya kita tahu selama rutinitas ini kita berlebihan nggak sih menjalankan rutinitas ini gitu. Jadi kita tahu batasannya, jadi kita ngeset batasnya gitu. Ya benar-benar. Kita punya patokan ya gitu. Kadang-kadang kan yang jadi kadang-kadang diri sendiri itu nggak tahu gitu. Nggak tahu ini tuh udah nyampe batas belum. Cuman diri sendiri juga yang ngeset batasnya gitu. Misalkan maksudnya ngeset batas tuh ketika capek, ya. Ketika pusing, baru ngerasa kita butuh kan gitu. Butuh kan. Nih gitu. Kan sebenarnya itu mengganggu produktivitas juga sebenarnya. Kerjaan. Ya, emang berarti kan kita emang harus punya batasan-batasannya ya gitu, limit-limit di kerjaan, apakah ini berlebihan gitu. Kalau emang terlalu berlebihan ya mungkin ada saatnya kita kembali ke alamnya ya. Dan diingat yang aman-aman saja. Ya yang aman-aman saja gitu, jangan sampai kayak nantinya habis healing malah sakit gitu. Healing pusing. Healing hilang kan. Healing hilang gitu kan. Jadi sebisa mungkin kayak make sure bahwa kita ke alam atau misalkan healing lah atau misalkan liburan tuh utamakan juga keselamatan. Iya benar, safety ya yang utama ya. Jangan sampai kita gimana gitu pas liburan, apalagi amit-amit sampai celaka atau gimana ya gitu. Nanti kita itu juga nanti mengganggu produktivitas kita ya. Apalagi model Mang Wildan ataupun saya kan sebenarnya kita
bekerja ya gitu sama ya, apalagi bekerja di suatu instansi ya gitu. Banyak tuntutan, banyak yang harus kita selesaikan gitu. Iya, gak boleh sakit. Nanti kalau sakit siapa yang gantinya? Benar kita harus tahu batasan ya itu buat kenyamanan dan keamanan ya itu intinya ya. Nah kalau tapi sampai sekarang masih memperhatikan wisata Majalengka nggak Bang? Jujur sih tentunya. Itu. Karena orang ingat kenapa orang berhenti dari wisata sebenarnya. Mungkin alasan saya orang gitu ya berhenti dari wisata teh karena miris. Miris maksudnya? Dulu disebut penggiat, nggak terlalu penggiat lah gitu. Ya itu sebenarnya yang bikin miris teh karena semakin kesini semakin kesana. Orang-orang semakin kesini semakin kesana. Semakin kesini itu semakin sadar bahwa ada konsekuensi di mana suatu tempat wisata rame, nggak semua orang itu sadar akan kebersihan. Ya benar, sampah ya, masuk sampah ya kayak gitu. Karena sedari awal orang mah mikir hal yang paling membuat tempat wisata itu tidak nyaman adalah sampah. Kebersihan lah. Benar. Kebersihan. Jadi ada satu titik di mana orang berhenti karena melihat bahwa orang giat untuk mempromokan suatu tempat wisata, tapi tidak diimbangi dengan kesadaran akan sampahnya. Iya, banyak banget sih Mang gitu. Itu emang yang saya temui juga seperti itu sih pada kenyataannya ya gitu. Wisata di Majalengka masih banyak sampah gitu sebenarnya. Itu yang jadi problem juga ya gitu, sebenarnya. Jadi kenapa sampah? Karena mengurangi keindahan, kenyamanan. Benar. Ada satu titik di mana yang tadi dulu tempatnya, maksudnya teh punten kitanya, tempat yang emang seharusnya tidak banyak orang. Seaya orang nawage sampah teh geus aya ge. Ieu teu kabayang mun misalkan loba jelema gitu, pasti loba sampah gitu. Benar. Jadi orang berpikir bahwa orang udah enggak lagi deh gitu. Enggak dulu lah intinya gitu. Iya. Bukan enggak lagi deh, enggak dulu, karena orang yakin pasti di suatu saat bakal sadar, tapi pada saat orang memutuskan untuk enggak lagi teh karena untuk sekarang merasa berdosa gitu. Mungkin terlalu jauhnya menyebut dosa, cuman jadi paradoks bahwa orang ngaramekeun tapi gara-gara rame jadi banyak sampah. Oh iya benar sih ya. Ternyata kan karena imbas promosi orang oge kan merenya gitu teh. Ketika kan, tempatnya rame di media sosial berseliweran gitu, tapi tidak dimengerti juga sedih lah. Iya sih benar sih emang gitu. Sedihnya gitu. Rata-rata ya masih banyak sih gitu ya orang yang emang belum sadar akan kebersihan kan gitu ya di tempat wisata tuh. Padahal sebenarnya ada yang udah disediain kan model tong sampah atau tempat sampah gitu ya, tapi mereka tetap buang sampah sembarangan gitu sih. Mungkin kalau belum pada tahu kenapa orang bisa seresah itu karena sampah, sebenarnya ada shock kultur. Saya dulu pernah ke Jepang kan. Oh iya benar. Pernah ke Jepang dan selama 3 tahun kayak, oh tempat wisata di sana teh bersih dan emang nyaman gitu. Oh di Jepang seperti itu berarti gitu. Terus ketika pulang ke dia teh tidak di tempat wisata pun yang tidak ada, maksudnya teh tidak banyak orang pun tempatnya gitunya, sampah geus aya gitu. Tapi ketika pas ninggalin tempat wisata orangnya banyak, potensi sampahnya semakin besar gitu. Ya orang jujur secara pribadi buang sampah kayak misalkan kalau nggak ada tempat sampah di sakuan gitu. Maksudnya nggak dibuang sembarangan. Iya benar. Karena emang kultur orang sudah
terbiasa, sudah tergantikan selama di Jepang selama 3 tahun gitu. Jadi Iya. sudah terbiasa gitu. Kita udah terbiasa hidup bersih, rapi gitu ya gitu. Maka, Di tempat dimanapun ya alhamdulillah bersih mungkin ya kalau di ya sana meskipun gitu. ada sampah, cuman orang sadar karena eta kesadaran manusia Iya, gitu ya, berarti emang balik lagi ke kesadaran ya emang ya gitu ya. bukan hanya sekedar kenapa pengelolanya nggak ada sampah. Sebenarnya nggak ada alasan. Tempat sampah pasti ada, cuman di setiap orang teh ada kemauan di mana ketika ingin membuang sampah, kalau memang tidak ada tempat sampahnya, please gitu, ditahan dulu aja sampai nemu tempat sampah. Disakuin atau diapain Atau ya misalnya gitu. ada plastik lah, bawa kantong kresek, misalkan sampahnya disatuin di situ dulu gitu. Atau kayak kata pendaki mah kan bawa turun kembali sampahmu kan gitu, bawa dulu Bawa aja dulu kan gitu, aja, nanti sampai nemu bawa tempat sampah gitu dibuang. dibuang boleh. Itu sih yang mungkin orang yang belum tahu kenapa saya rasa itu, karena saya punya dasar lah. Iya benar sih, Ada emang dasar, ya ada kalau emang udah pengalaman seperti itu ya emang, atau terbiasa dengan seperti itu ya, dengan hidup bersih, hidup rapi gitu ya. Kita kalau suatu saat melihat yang suatu hal yang negatif berbeda kan gitu, tuh, berbeda gitu, kultur yang berbeda ya menjadi keresahan sih gitu. Resah. Benar. Nah, terakhir nih Mang lah. Saran dong gimana buat orang yang berwisata tuh. Harusnya gimana tuh kalau ke tempat wisata? Tempat wisata. Ya kan ini kan saya konsepnya camping ya, tapi emang camping juga termasuk salah satu wisata ya gitu disebutnya. Bukan terkhusus camping apa gunung? Bukan, enggak harus camping secara gitu. umum. Secara umum. Secara umum mungkin yang pertama ya, hargai setiap orang yang sedang berwisata, karena di tempat wisata bukan hanya kita yang wisata. Benar. Tapi ada juga orang lain. Gampang sebenarnya untuk saling menghargai. Ketika kita pengen dihargai ketika di wisata, tolong juga hargai orang lain. Iya, saling menghargai. Terus yang kedua mungkin bijaksana lah gitu ketika di tempat wisata. Di tempat wisata itu di situ juga ada banyak orang yang sedang mencari nafkah gitu. Tuh. Bisa jadi bantulah mereka gitu. Tidak masalah tidak membeli pun gitu. Cuman kalau misalkan ada makanan atau apa yang emang kita punya, bantulah mereka gitu. Benar. Terus yang berikutnya mah paling untuk teman-teman diperhatikan lagi sampahnya, apa yang kita bawa, tolong kalau misalkan itu sampah buanglah pada tempatnya gitu. Terus yang ketiga, jangan kayak yang lain. Maksudnya? Itu minta tiket gratis gitu. Bumbu. Jangan minta tiket gratis. Jangan cari gara-gara lah. Ini jangan cari gara-gara di tempat wisata. Ingat, di tempat wisata yang sedang wisata itu bukan cuma kita, yang lain juga lagi wisata. Iya, apalagi di samping itu kan ada yang mencari nafkah. Iya, seperti itu. Gitu. Dengan adanya tempat wisata, berarti kan mereka juga sedang menunjang atau membangun perekonomian di tempat tersebut atau di daerah tersebut ya gitu ya. Kalau bisa belanja lah yang banyak lah, sampai miskin deh gitu, sampai dompet habis deh gitu. Ya, terus yang ketiga mungkin ya promosikanlah tempat wisata dengan secara bijak gitu. Misalkan rekomendasiin ke teman gitu. Kalau misalkan bagus ya dibilang bagus, jelek ya dibilang jelek, tapi jangan kebanyakan jeleknya gitu. Tolong ini mah jangan kebanyakan jeleknya gitu. Dan pasti tiap tempat punya sisi apa ya? Sisi menariknya. Iya benar. Tiap tempat wisata punya sisi menariknya. Punya karakternya masing-masing juga ya gitu. Tiap orang punya seleranya. Mungkin di sini jelek, mungkin bukan seleranya gitu. Bukan seleranya, dan jangan berkecil hati. Masih ada tempat wisata-wisata lain yang emang lebih bisa membayar dahaga kalian yang sedang suntuk, yang sedang stres, untuk menghilangkan stresnya, untuk fresh kembali gitu. Oke, Sobat Natura, jadi itu saran dari Mang Wildan ya, kalau kedatang ke tempat wisata. Jadi kita harus saling menghargai, sopan santun tetap dijaga gitu. Saling
apa ya, mengangkat lah atau ikut mempromosikan juga gitu kan. Kalau ada yang memang sedang berjualan ya kalau bisa kita beli gitu. Kalau enggak ya kita kalau enggak juga bantu belilah. dengan beli juga sih gitu. Ya kalau enggak juga ya seenggaknya enggak usah apa ya, ya udahlah gitu, kita ke situ kan enggak jajan juga, misalnya cuma wisata doang itu juga cukup membantu. Ya seenggaknya kalau emang di tiket ya bayar lah gitu, masa minta gratis gitu kan. Dan yang paling utama sih yang soal tetap menjaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan ya, Bang Wildan ya. Biar tetap si keindahannya tuh terjaga. Keindahannya terjaga dan menarik orang untuk datang lagi dan menarik orang untuk emang ya, orang lain datang kembali kan gitu. Biar bintang 5 gitu bintang kalau misalnya 5 di aplikasi mah gitu. Gitu sih. Mantap. Nuhun nih Mang Wildan buat saran-sarannya juga ya gitu. Kalau ada saran buat rumah Natura juga bolehlah nanti kita bicarain di belakang ya kalau urusan itu ya. Mau kopi? kopi Bang Jakir kopi. Aduh ini apunten untuk asistennya lagi sibuk ini dengan lampu. Oke Mang Wildan, ini udah terlanjur larut malam ya Mang Wildan subuh juga tadi. Oh iya bener subuh. Mang Wildan tadi juga pulang kerja langsung ke sini ya gitu. Pulang kerja langsung belum pulang juga. Karena emang saking suntuknya gitu. Wah benar saking jadi saking suntuknya kembali lagi ke alam dan alhamdulillah bisa bergabung dengan kita buat camping malam ini ya. Gitu. Oke Mang Wildan, siap. Makasih udah bersedia jadi bintang tamu rumah Natura malam ini gitu ya. Kemarin Mang Jakir soalnya bintang tamunya tuh. Wah, itu bukan bintang sih. Oke Nun, sukses selalu Mang Wildan ya, semoga pekerjaannya lancar dan rezekinya juga melimpah dan segera dapat jodoh. Amin. Nun, Mang Wildan ya. Siap. Oke.